Lu Ming memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa kepribadian Xie Nianjun memang telah banyak berubah. Apakah semua ini mirip dengan situasi Xie Nianxing saat ini? Pada saat yang sama, dia juga memikirkan bagaimana dia telah melihat ekspresi menyakitkan Xie Nianxing selama ini. Mungkinkah semua ini berhubungan? Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia tidak berhenti dan mengarahkan dua jari ke Xie Nianxing. Ini karena Xie Nianxing terlalu kuat. Kekuatan iblisnya dapat menembus semua rintangan dan menghancurkan segalanya. Kekuatan gabungan dari beberapa hukum Lu Ming tampaknya sulit untuk dilawan dan akan segera terkoyak. Kultivasi pejabat kecil itu sepertinya berada di lingkaran besar tahap Sein Absolut, mirip dengan milikku. Tapi kekuatan macam apa ini? Mungkinkah itu juga kekuatan yang dikembangkan oleh iblis primordial? Lu Ming punya pikiran dan mengarahkan jarinya. Jari ini berisi hukum kekacauan, hukum Dao Arai, dan hukum kematian. Jari besar itu menunjuk ke arah cahaya pedang Xie Nianxing. Cici, cahaya pedang Xie Nianxing menebas ke bawah, dan bahkan ruang di sekitarnya retak. Itu terlalu mengejutkan. Cahaya pedang menebas jari besar itu dan mematahkannya. Little King, bangun. Lu Ming meraung. Dia tidak percaya bahwa Xie Nianxing benar-benar akan membunuhnya. Semut rendahan, kamu telah menodai tubuhku. Kamu pantas mati. Xie Nianxing berbicara lagi, ekspresinya dingin. Cahaya iblis di tubuhnya semakin kuat, dan seolah-olah ada aliran energi yang tak ada habisnya mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang dingin terus menyerang Lu Ming. Cahaya pedangnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pedang menyala dan menerangi lembah. Meskipun Lu Ming telah menggunakan semua kekuatannya, dia masih bukan tandingan Xie Nianxing. Penggabungan tiga jenis hukum tidak dapat menahan cahaya pedang Xie Nianxing dan terkoyak olehnya. Puff! Tubuh Lu Ming terpotong oleh cahaya pedang dan luka yang dalam muncul. Begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Saat Lu Ming terluka, tatapan Xie Nianxing akhirnya goyah. Sosoknya sedikit terhenti dan berhenti. Bunuh dia, dia telah menodaiku, aku harus membunuhnya. Xie Nianxing berteriak, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin lagi. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Lu Ming. Wuss! Cahaya pedang itu seperti pelangi, membelah langit. Namun, kali ini, Lu Ming tidak bergerak atau menghalanginya. Dia membiarkan cahaya pedang menusuknya. Melihat cahaya pedang itu hendak menembus jantung Lu Ming, mata Xie Nianxing menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak, dia berteriak dan menggerakkan pergelangan tangannya. Kilatan pedang itu sedikit menyimpang dan menembus dada Lu Ming. Namun, itu sudah menyimpang dari posisi jantungnya. Xiao Qing, jika kamu ingin membunuh, aku akan membiarkanmu membunuh. Jika kamu mengandung anak kita, jaga dia baik-baik di masa depan. Lu Ming tersenyum dan menatap Xie Nianxing dengan lembut. Bunuh dia. Tidak. Xie Nianxing terus berteriak. Kedengarannya seperti dua orang sedang berbicara, tetapi itu jelas hanya suara satu orang. Perjuangan di mata Xie Nianxing semakin kuat. Bahkan wajah cantiknya mulai berubah. Xiao Qing, ada apa denganmu? Teriak Lu Ming. Kondisi Xie Nianxing jelas tidak benar. Seolah-olah ada dua orang di dalam tubuhnya. Lu Ming, hati-hati. Akhirnya, Xie Nianxing menatap Lu Ming dengan lembut, berbalik, dan pergi. Seperti pelangi, dia bergegas ke kedalaman ngarai. Beberapa gemuruh datang dari lembah, tetapi gemuruh itu menghilang di saat berikutnya. Little King, teriak Lu Ming. Kilatan pedang yang menusuk tubuh Lu Ming dipadatkan oleh energi iblis Xie Nianxing. Itu sudah hilang. Lu Ming bergegas ke kedalaman ngarai. Namun, ketika Lu Ming telah berlari agak jauh, dua pria kekar setengah baya muncul dan menyerangnya. Lu Ming terhalang dan tidak bisa menyerbu sama sekali. Pada akhirnya, dia dipukul mundur oleh dua pria kekar setengah baya itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, dia sangat cemas dan hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Namun, dia terhalang dan tidak bisa menyerbu sama sekali. Dia tidak dapat menemukan Xie Nianxing dan tidak dapat bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Itu pasti terkait dengan kekuatan di tubuh Little King. Apa itu? Xie Nianjun juga punya satu. Juga, orang-orang berjubah hitam itu sengaja mencuri peti mati iblis kuno dan meletakkan king kecil di dalamnya.
Mungkinkah itu terkait dengan ini? Lain kali aku melihat Xian Yanjun, aku harus bertanya padanya dengan jelas. Novelb. Lu Ming mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia benar-benar sedikit takut. Dia takut Xian Yanxing tidak akan lagi menjadi Xian Yanxing seperti dulu dan dia akan menjadi orang lain. Xian Yanxing telah menembus beberapa level berturut-turut. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Dia hanya berhenti setelah menembus beberapa level. Mengapa kau tidak membiarkanku membunuhnya? Dia telah menodai kita. Suara Xian Yanxing dingin dan membunuh. Jika kau membunuhnya, aku akan bunuh diri. Kemudian, Xian Yanxing bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa kau begitu gigih? Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Mari kita menyatu sepenuhnya dan kembali ke alam tertinggi. Mengapa kau terjebak di dunia kecil ini? Tidak, kau adalah kau, aku adalah aku. Aku tidak akan pernah menyatu denganmu, tidak akan pernah. Xian Yanxing tampak berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari ngarai. Segera, sosoknya benar-benar menghilang. Lu Ming duduk di batu hitam, tenggelam dalam pikirannya. Dia banyak memikirkannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Kekuatan. Selama aku cukup kuat, aku pasti akan memahami segalanya dan mengembalikan King kecil ke keadaan aslinya. Lu Ming mengepalkan tinjunya dengan erat. Perlahan, hatinya menjadi tenang. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak hal di sepanjang jalan. Dia sangat jelas bahwa tidak ada gunanya merasa cemas ketika dia menghadapi sesuatu. Lebih baik menenangkan diri dan meningkatkan kekuatannya. Lu Ming memejamkan mata dan duduk di sana dengan tenang. 3 hari kemudian, Lu Ming membuka matanya. Tatapannya menjadi tenang. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila di bawahnya untuk mempelajari hukum kematian. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu sudah setinggi 10 meter. Cabang-cabang dan daun-daunnya tumbuh subur, dan cahaya misterius mengelilingi cabang-cabangnya. Itu sangat misterius. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menghabiskan banyak biaya untuk membudidayakan pohon kuno pemahaman jalan. Seperti yang diharapkan, pohon kuno pemahaman jalan telah meningkat pesat. Memahami hukum nomologis di bawah pohon kuno pemahaman Dao akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Sila kematian Lu Ming telah meningkat dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, integrasinya dengan 2 jenis sila lainnya juga menjadi lebih menyeluruh. Kekuatannya meningkat setiap hari. Kali ini, dia berhasil melewati 2 pria parubaya dan terus bergerak maju. Namun, kali ini, 3 pria parubaya muncul di depannya. Mereka bertiga bergabung untuk melawan Lu Ming. Lu Ming diblokir lagi, jadi dia hanya bisa berhenti dan terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Lu Ming punya ide. Dia melambaikan tangannya dan peti mati iblis kuno muncul di ngarai. Di dalam peti mati iblis kuno, tubuh Qiu Yue memancarkan aura yang kuat. Setelah beberapa bulan, Qiu Yue akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Dulu, orang-orang dari Menara Vientin mengatakan bahwa Qiu Yue akan bangun setelah tinggal di peti mati iblis abadi selama sebulan. Namun, kenyataannya, 3 bulan telah berlalu. Dan EBSP, pada saat ini, kekuatan hisap yang kuat meletus dari tubuh Qiu Yue. Energi dunia dengan cepat melonjak ke arah Qiu Yue. Dia akan menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah dan meledakkannya, mengubahnya menjadi ki asli yang mengepul yang berkumpul menuju Qiu Yue. Energi asal yang tak terbatas berkumpul menuju Qiu Yue, dan auranya menjadi semakin kuat. Puncak Sein Mutlak, kesempurnaan Sein Mutlak. Dalam waktu singkat, aura Qiu Yue meroket. Secara bertahap, tubuh Qiu Yue melayang dan terbang keluar dari peti mati iblis kuno. Bas! Tiba-tiba, lapisan cahaya muncul di tubuh Qiu Yue. Itu adalah cahaya hukum. Lu Ming terkejut. Qiu Yue tidak sadarkan diri selama ini dan jiwanya tidak lengkap. Dia tidak menyangka dia mampu memurnikan cahaya hukum. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, ini tidak berhenti. Aura Qiu Yue masih naik. Aura hukum Yin Dan yang terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, hukum Yin Dan yang menyatu menjadi sungai panjang dan berenang di sekitar tubuh Qiu Yue. Auranya naik lagi. Hukum membentuk sungai, calon kaisar. Lu Ming tercengang.
Qiu Yue sempat tidak sadarkan diri selama beberapa saat, tetapi dia telah berhasil menembus alam calon kaisar. Memang, selama kurun waktu tersebut, Lu Ming telah memadatkan sejumlah besar ramuan suci ke dalam tubuh Qiu Yue. Akan tetapi, hukum tidak dapat ditingkatkan hanya dengan mengonsumsi ramuan suci. Hukum tersebut perlu dipahami. Qiu Yue tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa memahami hukum? Lu Ming sangat bingung. Ketika auranya mencapai calon kaisar, auranya akhirnya menjadi tenang. Pada saat ini, Qiu Yue membuka matanya. Dua sinar cahaya melesat keluar dari mata Qiu Yue. Pada saat berikutnya, sinar tersebut ditarik kembali. Kemudian, aura Qiu Yue ditarik kembali. Tuan muda. Ketika Qiu Yue melihat Lu Ming, dia bersorak dan menerkam ke dalam pelukannya. Qiu Yue, akhirnya kau bangun. Lu Ming menyentuh kepala Qiu Yue dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Orang-orang itu ingin membunuhmu saat itu. Qiu Yue melihat sekeliling dengan gugup. Ingatannya masih tertahan di dunia teratai. Tidak apa-apa, sudah lama sekali. Lu Ming tersenyum. Sudah lama sekali. Qiu Yue curiga dan mengedipkan matanya yang besar. Lu Ming menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi selama periode waktu ini. Tentu saja, ada beberapa hal yang langsung dia lewati, seperti Xian Yanxing. Sudah lama sekali, apakah aku tidak sadarkan diri selama ini? Aneh, aku merasa seperti berada dalam keadaan aneh, dibungkus oleh hukum Yin dan Yang. Aku linglung, tetapi tiba-tiba, kekuatan hangat membungkusku dari belakang. Qiu Yue memulai. Mungkinkah itu pencerahan jiwa? Hati Lu Ming tergerak. Ketika sampai pada pencerahan, itu adalah kondisi kultivasi yang langka. Lu Ming berspekulasi bahwa setelah jiwa Qiu Yue terluka, dia telah memasuki kondisi pencerahan. Kondisi ini sangat langka dan dia secara tidak sadar akan terus memahami Dao dan hukum. Tubuhnya telah ditempa oleh api alkimia di tungku ramuan Dayan dan melebur ramuan suci yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya kultivasinya telah maju pesat setelah dia bangun. Dia tidak hanya telah memurnikan cahaya hukum, tetapi dia juga telah menerobos ke alam calon kaisar. Atau mungkin, peti mati iblis kuno juga berperan. Sungguh, keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan, dan dunia tidak dapat diprediksi. Lu Ming senang untuk Qiu Yue. Qiu Yue, kultivasimu saat ini telah melampaui Tuan Muda. Novelb-in. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tapi aku yakin Qiu Yue bukan tandingan Tuan Muda. Qiu Yue menjulurkan lidahnya, menarik Lu Ming, dan berbicara tanpa henti. Pada hari-hari berikutnya, mereka berdua berkultivasi sambil menantang level. Tempat ini sangat misterius. Ketika Lu Ming dan Qiu Yue berjalan bersama, mereka akan melihat 6 pria parubaya di depan mereka, menyebabkan Lu Ming mundur karena terkejut. Meskipun Qiu Yue telah mencapai alam calon kaisar, dia bahkan tidak bisa melawan satu pria parubaya, apalagi 3. Jelas tidak mungkin bagi 2 orang dari mereka untuk menerobos celah itu bersama-sama. Oleh karena itu, Qiu Yue akan memasuki diagram gunung dan sungai setiap kali mereka mencoba melewati level. Dengan cara ini, hanya akan ada 3 pria kuat parubaya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Lu Ming tentang hukum kematian menjadi semakin tinggi. Sebulan lagi telah berlalu, Lu Ming telah berada di ngarai selama 4 bulan. Pada saat ini, penguasaan Lu Ming hukum kematian telah mencapai 50%. Ketika dikombinasikan dengan hukum lain, Lu Ming sudah setara dengan 3 pria parubaya itu. Dia bahkan bisa menekan mereka. Bertarung dengan pria parubaya ini telah meningkatkan kecepatan Lu Ming. Di sini, seseorang bisa membunuh sepuasnya tanpa rasa takut. Setiap saat, Lu Ming akan melepaskan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan terus-menerus memeras potensinya. Pada saat ini, Lu Ming sesekali akan membiarkan Qiu Yue maju untuk menantang level. Lu Ming melakukan yang terbaik untuk menghadapi 5 pria parubaya, sementara Qiu Yue menghadapi 1. Dengan cara ini, peningkatan Qiu Yue akan sangat besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi berlalu. Mereka berdua mendapat cukup banyak panen setiap hari. Pada hari ini, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, rune tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Rune.
yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, membentuk sungai yang panjang. Sungai hukum. Ini adalah hukum Dao Arai. Setelah periode kultivasi ini, hukum Dao Arai Luming telah menembus dan memasuki alam yang sempurna. Hukum-hukum tersebut mengembun menjadi sebuah sungai. Pada saat itu, kekuatan hukum Dao Arai mengalir melalui tubuh Luming dan mulai menempa tubuh fisiknya. Begitu hukum-hukum tersebut membentuk sebuah sungai, kekuatan hukum yang sesuai akan sekali lagi mengalir melalui tubuh dan menggunakan kekuatan hukum untuk menempa tubuh, membuat tubuh menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, energi Sein juga akan menjadi lebih padat dan padat. Ini juga merupakan alasan mengapa seorang ahli calon kaisar jauh lebih kuat daripada seorang ahli dalam lingkaran besar alam Sein absolut. Tubuh Luming mengeluarkan suara seperti aduk. Itu adalah getaran otot-ototnya dan benturan tulang-tulangnya. Qiu Yue duduk bersila tidak jauh dari sana, menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, Luming akhirnya mengakhiri kultivasinya dan sungai hukum menghilang tanpa jejak. Sekarang aku calon kaisar. Luming tersenyum. Saat ini, dia tidak dapat mengetahui wilayah kekuasaannya secara spesifik. Menurut hukum kekacauan, dia masih berada dalam lingkaran besar tahap Sein absolut. Namun, menurut hukum Dao Arai, dia sudah menjadi calon kaisar. Namun, apapun yang terjadi, kekuatan tempurnya memang meningkat pesat. Ketika hukum jalur formasi membentuk sungai, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, ketika hukum membentuk sungai, ia melunakkan tubuh dan kekuatan Sein, dan keduanya meningkat. Aku bertanya-tanya seberapa besar tubuh dan kekuatan Sein-ku akan meningkat ketika hukum kekacauan dan bahkan hukum kematian membentuk sungai. Luming dipenuhi dengan antisipasi. Sungai yang dibentuk oleh setiap hukum akan sangat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan Sein. Jika semua hukum nomologisnya membentuk sungai, seberapa besar kekuatan tempurnya akan meningkat. Luming yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam pertempuran dengan level yang sama. Dia bahkan bisa menekan putra dewa dengan jentikan tangannya. Bagaimana jika aku memahami beberapa hukum nomologis lagi? Saat memikirkan hal ini, mata Luming berbinar. Jika dia memahami beberapa hukum nomologis lagi, hukum nomologisnya akan membentuk sungai, dan dia akan menjadi lebih menakutkan. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat Luming. Dia merenungkan hukum apa yang harus dia pahami selanjutnya. Luming merenung sejenak dan memutuskan untuk memulai dengan hukum melahap. Hukum melahap juga merupakan hukum jalur raja yang kuat. Selain itu, 9 naga memiliki kekuatan melahap di tubuh mereka. Luming sangat akrab dengan kekuatan melahap. Memahami hukum melahap jelas lebih cepat daripada memahami hukum lainnya. Selain itu, Luming memiliki semacam ambisi. Karena dia ingin memahami hukum, dia harus memahami hukum jalur raja dan di atasnya. Akan membuang-buang waktu untuk memahami hukum biasa. Bagaimanapun, hukum biasa dan hukum kekacauan dapat diubah secara langsung. Raungan. Luming mengendalikan tubuh fisiknya, dan raungan naga datang dari dalam. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Luming merasakannya dengan hati-hati dan mencoba memahami hukum melahap dari kekuatan melahap. Memang, beberapa hari kemudian, Luming menemukan jalan dan memiliki beberapa wawasan. Beberapa hari kemudian, Luming berhasil mempelajari dasar-dasarnya dan memahami sedikit hukum melahap. Hati sucinya memang mengandung banyak hukum, dan itu sama sekali tidak terpengaruh. Luming sangat gembira. Semua ini adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di atas alam kaisar bela diri. Namun, dia melakukannya sekarang. Begitu dia menerobos ke alam kaisar bela diri di masa depan, kultivasinya akan maju pesat. Tidak akan ada belenggu, dan peningkatannya akan sangat mengejutkan. Layak untuk meluangkan waktu untuk memahaminya sekarang. Tuan muda, Anda benar-benar luar biasa. Anda telah menguasai 4 jenis hukum nomologi. Qiu Yue berjalan mendekat. Meskipun dia selalu mengagumi Luming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Tidak pernah terdengar bagi seseorang di bawah pangkat tertinggi bela diri untuk mengendalikan 4 jenis hukum nomologi pada saat yang sama, dan 2 di antaranya bahkan merupakan hukum nomologi pamungkas. Qiu Yue, ayo. Luming tersenyum. Qiu Yue mengangguk, dan mereka berdua berjalan maju. 6 pria parubaya itu muncul pada saat yang sama dan menyerang Luming dan rekannya. Bunuh.
Lu Ming melolong panjang. Hukum kekacauan, hukum kematian, dan hukum susunan Dao menyatu. Lu Ming melemparkan jari kekacauan malapetaka, menunjuk 5 kali berturut-turut. Qiu Yue menyerang pria parubaya ke-6. Wus, wus. Cahaya pedang yang menyilaukan diarahkan ke Lu Ming dan Qiu Yue. Qiu Yue berhasil memblokir salah satu dari mereka. 5 cahaya pedang menghantam jari kesengsaraan kekacauan purba. Ledakan, ledakan. Dengan 5 ledakan berturut-turut, cahaya bilah pedang itu hancur dan kelima pria parubaya itu dipaksa mundur. Bang! Lu Ming melangkah maju dan melepaskan kekuatan tempur penuhnya, melancarkan badai serangan ke arah kelima pria parubaya itu. Terobosan dalam hukum Dao Arai telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming dengan selisih yang besar. Dia benar-benar menekan kelima pria parubaya itu. Setelah selusin gerakan, kekuatan jari menembus bagian tengah alis seorang pria parubaya, membunuhnya dan mengubahnya menjadi energi. Setelah membunuh salah satu dari mereka, keempat yang tersisa bahkan kurang sebanding dengan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, Lu Ming membunuh yang lain. Bang! Bang! Setelah itu, semua pria parubaya yang tersisa dibunuh oleh Lu Ming, termasuk pria parubaya yang bertarung dengan Qiu Yue. Setelah melewati level ini, mereka berdua terus maju dan melewati area ini. Tidak ada apapun di depannya, tidak ada seorang pun. Lu Ming menghela napas sedikit. Dia tahu bahwa Xian Yanxing mungkin telah melewati pos pemeriksaan dan meninggalkan tempat ini. Qiu Yue, tunggu di sini. Aku akan naik dan menguji airnya. Kata Lu Ming. Baiklah. Hati-hati, Tuan Muda. Kata Qiu Yue. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju. Setelah berjalan beberapa saat, sosok lain muncul. Kali ini, hanya satu sosok yang muncul. Itu bukan pria parubaya, tetapi seorang pria muda. Orang ini tampak berusia 20-an. Tubuhnya tegak seperti tombak dan dia memiliki pedang iblis hitam di punggungnya. Hanya yang terkuat yang bisa lewat. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Pria muda itu berkata dengan dingin sambil menghunus pedangnya. Lu Ming juga melangkah maju dan menggunakan jari kesengsaraan kacau untuk bertarung dengan lawannya. Kekuatan tempur pria muda ini mengejutkan. Dia seharusnya berada di alam calon kaisar, tetapi dia mungkin bahkan lebih kuat dari putra dewa. Namun, mereka masih belum sekuat 5 pria parubaya sebelumnya. Di antara 3 pria parubaya dan 5 pria parubaya, mereka masih belum sebanding dengan Lu Ming. Setelah lebih dari 20 gerakan, pria muda itu dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming dan Qiu Yue bergerak maju dan melewati area tersebut. Namun, ngarai itu tampak sangat panjang. Melihat ke depan, ngarai itu sangat dalam. Setelah melewati area ini, Lu Ming terus bergerak maju sendirian. Kali ini, 2 pemuda muncul sekaligus. Kekuatan tempur kedua pemuda itu meningkat secara eksponensial ketika mereka bergabung. Meskipun Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka berakhir seri dan dia tidak berhasil menyelesaikan ujian. Sepertinya sangat sulit untuk keluar. Lu Ming sedikit terdiam. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Kesulitan kekuatan iblis ini dalam ujian alam surga bagi para pengikutnya sungguh tidak biasa. Bahkan putra dewa tidak akan mampu melewati tingkat kesulitan ini. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini jelas telah melampaui putra dewa yang berada di alam calon kaisar. Namun, dia masih belum bisa melakukannya. Seranganku masih terbatas. Serangan terkuatku adalah jari kekacauan, tetapi lebih cocok untuk serangan jarak jauh. Tidak begitu bagus untuk pertempuran jarak dekat. Aku perlu mempelajari 1 atau 2 kemampuan ilahi lagi. Lu Ming merenung. Kitab suci kekacauan berisi banyak teknik mengenai hukum kekacauan. Tentu saja, jari kesengsaraan kekacauan bukanlah satu-satunya teknik. Namun di masa lalu, mengolah jari kesengsaraan kekacauan purba sudah cukup. Teknik kekuatan ilahi dan hukum nomologis saling melengkapi. Memahami teknik kekuatan ilahi dan terus mengolahnya dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap hukum nomologis dan meningkatkan penguasaannya. Kurung siku tutup. Oleh karena itu, mungkin tidak bermanfaat untuk memahami beberapa kekuatan magis lagi. Sebaliknya, itu mungkin mengalihkan perhatiannya. Namun, sekarang berbeda. Lu Ming hampir memahami hukum kekacauan hingga batasnya. Tidak akan ada kendala dalam mengolah kekuatan magis lainnya. Dia akan mampu mengolah hingga puncak dalam waktu singkat. Dalam kitab suci kekacauan,
Lu Ming memilih untuk mengolah teknik kekuatan luar biasa yang disebut telapak tangan ilahi kekacauan. Setelah berhasil mengolah telapak tangan ilahi kekacauan, telapak tangan seseorang akan seperti kekacauan. Setiap serangan telapak tangan seperti gunung kekacauan ilahi yang menekan ke bawah. Itu sangat kuat sehingga dapat menembus bumi dan meledakkan gunung. Sekarang, hukum kekacauan Lu Ming hampir mencapai 99%. Kecepatannya mengolah telapak tangan ilahi kekacauan seperti roket. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mengolah hingga batasnya. Kekuatannya tidak sedikit pun kalah dengan jari kesengsaraan kekacauan purba, terutama ketika itu menyatu dengan beberapa hukum. Kekuatannya bahkan lebih mencengangkan NOVELB 1N. Dengan satu metode serangan lagi, Lu Ming mengesampingkan seni kekuatan suci untuk saat ini dan fokus pada pemahaman beberapa hukum. Qiu Yue juga berkultivasi dengan keras. Setelah menjadi calon kaisar, seseorang perlu mengumpulkan dan kemudian sepenuhnya mengintegrasikan Dharma ke dalam hati orang suci. Dengan Dharma sebagai fondasi dan hati orang suci sebagai materialnya, dunia akan berkembang. Langkah ini sangat sulit. Banyak orang terjebak di alam calon kaisar sepanjang hidup mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari. Waktu berlalu dengan cepat. Selain berkultivasi, Lu Ming akan menantang level-levelnya. Keduanya telah memperoleh banyak hal. Lu Ming telah berada di ngarai selama lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2,5 tahun sejak Lu Ming datang ke Tanah Iblis tak terbatas. Kurang dari setengah tahun sebelum pertempuran 10 tanah. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya tiba di tahap terakhir ngarai. Pintu keluar ngarai dapat dilihat di depan mereka. Itu adalah pintu cahaya. Hanya ada satu sosok yang menjaga lintasan terakhir ngarai. Dia juga seorang pemuda, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Boom, boom, N0 1N. Di ngarai, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit, terus-menerus saling membombardir. Seluruh tubuh Lu Ming ditutupi oleh cahaya kekacauan. Telapak tangannya berubah menjadi abu-abu seolah-olah terbuat dari batu kekacauan dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah telapak tangan Dewa Kekacauan Purba, dan setiap serangan telapak tangan mengguncang bumi. Lebih jauh lagi, telapak tangan itu menyatu dengan hukum nomologis lainnya, membuatnya sangat kuat. Namun, pemuda itu mampu melawan Lu Ming. Dia juga melakukan teknik telapak tangan yang mengerikan yang terus berbenturan dengan Lu Ming. Boom, boom, angin dari telapak tangan mengikis lapisan batu di tanah. Orang harus tahu bahwa batu-batu di sini sangat keras. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Apakah ini tempat di mana kekuatan besar alam surga menguji murid-murid mereka di zaman kuno? Kesulitan ini terlalu besar. Lu Ming juga sangat terkejut. Setelah lebih dari 2 tahun berkultivasi, hukum kekacauan Lu Ming telah lama mencapai 99%. Akan tetapi, sangat sulit untuk melewati langkah ini, berkultivasi dengan sempurna, dan membentuk sungai hukum. Ia perlu mengumpulkannya. Meskipun hukum kekacauan belum sempurna, Lu Ming merasa bahwa itu akan segera terjadi. Selain itu, hukum kematian sudah 80% lengkap, sementara hukum melahap telah menyusul dan mencapai 90%. Lu Ming tidak memiliki kemampuan ilahi yang sesuai untuk hukum kematian dan hukum melahap. Keduanya tidak dapat saling melengkapi dan kecepatan kultivasinya secara alami jauh lebih lambat. Akan tetapi, karena alam Lu Ming saat ini sangat dalam dan ia telah terlibat dalam pertempuran terus-menerus. Setelah pertempuran, ia juga telah memahami di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Kecepatan peningkatannya sangat cepat. 99% hukum kekacauan, hukum Dao susunan sempurna, 80% hukum kematian, dan 90% hukum melahap. Kombinasi dari dua prinsip pamungkas dan dua prinsip jalan raja, di samping tubuh roh Lu Ming yang kuat dan energi Sein yang tebal, begitu kuat sehingga Lu Ming merasa sulit untuk mengukur kekuatan tempurnya saat ini. Akan tetapi, dengan kekuatan tempur seperti itu, masih tidak mudah untuk melewati tahap ini. Orang bisa melihat bahwa kesulitan ujian di ngarai ini sungguh mencengangkan. Mungkinkah ada begitu banyak makhluk surgawi yang menakutkan di zaman kuno? Kemudian, Lu Ming teringat pada Xie Nianxing. Tidak ada jejak Xie Nianxing. Jelas, Xie Nianxing telah lulus ujian. Kekuatan tempur Xie Nianxing sangat mengejutkan.
Bagaimana dia tiba-tiba memiliki kekuatan tempur seperti itu? Lu Ming memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Bang, bang, dalam sekejap mata, beberapa lusin gerakan lainnya telah berlalu. Lu Ming akhirnya menang dan mulai menekan lawannya. Dengan 4 hukum yang menyatu, telapak tangan biasa dapat menembus kehampaan dan merobek ruang. Kaca, telapak tangan pihak lain mengeluarkan suara retak dan dipatahkan oleh telapak tangan Lu Ming. Melahap, menyegel, kematian. Dalam sekejap, Lu Ming mengedarkan 4 jenis hukum dan rune yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti lawannya dalam upaya untuk menyegelnya. Pada saat yang sama, ia membombardir lawannya dengan kekuatan kehancuran. Kemudian, ada hukum melahap, yang ingin melahap semua hal tentang pihak lain. Pada saat yang sama, hukum kematian menyelimuti pihak lain, membentuk sangkar kematian yang ingin menarik pihak lain ke dalam jurang kematian. Akhirnya, dia menggunakan hukum kekacauan sebagai serangan utamanya. Bang! Telapak tangan Lu Ming mendarat di tubuh lawannya. Tubuh lawannya ditembus oleh kekuatan yang mengerikan dan akhirnya hancur berkeping-keping. Berhasil, Lu Ming akhirnya mencapai akhir dan melewati level terakhir. Menurut Xian Yanxing, hanya yang terkuat di bawah alam martial supreme yang bisa melewatinya. Namun, bagi Lu Ming, dia masih jauh dari puncak. Hukum nomologisnya yang lain belum membentuk sungai. Tuan muda, Anda luar biasa. Qiu Yue berjalan mendekat, matanya bersinar. Qiu Yue sendiri telah lama berkultivasi ke alam calon kaisar dan juga telah mengolah hukum cahaya. Namun, dia merasa bahwa kekuatan tempurnya jauh dari Lu Ming. Ayo keluar, Lu Ming tersenyum. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Qiu Yue saat mereka melangkah ke pintu cahaya. Saat berikutnya, mereka muncul di puncak gunung. Tempat ini tampaknya telah meninggalkan lautan iblis. Lu Ming melihat ke kejauhan. Pegunungan di sekelilingnya terus-menerus dan penuh vitalitas, tidak seperti keheningan yang mematikan di lautan iblis. Aku ingin tahu di mana tempat ini di tanah segudang iblis. Aku akan pergi dan mencari tahu, kata Lu Ming. Kemudian, dia dan Qiu Yue berubah menjadi 2 garis cahaya pelangi dan meninggalkan tempat itu. Setelah terbang beberapa jauh, mereka melihat sebuah kota. Mereka berdua masuk dan bertanya-tanya. Jadi tempat ini berada di negara iblis abadi, dan tidak jauh dari ibu kota negara iblis abadi. Lu Ming bergumam. Dia berencana untuk pergi ke ibu kota negara iblis kuno untuk mengembalikan peti mati iblis kuno kepada kaisar kuno. Meskipun peti mati iblis kuno itu berharga, itu tetap saja harta karun negara iblis kuno. Kaisar kuno sangat menghargainya. Jika dia tidak mengembalikannya, itu sama saja dengan menyinggung kaisar kuno dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari negara iblis kuno. Jelas bukan tindakan yang bijaksana untuk menyinggung negara iblis abadi hanya karena satu peti mati iblis kuno. Karena Qiu Yue sudah bangun, dia tidak membutuhkan peti mati iblis abadi untuk saat ini. Selain itu, dia baru saja akan membawa formasi teleportasi kembali ke pegunungan Yuan. Setelah terbang selama seharian penuh, mereka akhirnya tiba di ibu kota negara iblis abadi. Saat itu, Lu Ming telah mengalahkan iblis kuno dan sangat terkenal. Ketika dia datang untuk memberi penghormatan kepada kaisar kuno, seseorang secara alami masuk untuk melapor. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat kaisar kuno. Lu Ming, kamu benar-benar baik-baik saja. Kaisar kuno terkejut melihat Lu Ming. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengirim sejumlah besar ahli dan kaisar agung lainnya ke lautan iblis untuk menyerang orang-orang berjubah hitam. Dia bahkan telah mengirim calon kaisar ke Ngarai. Namun, calon kaisar itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Mereka tidak pernah keluar setelah masuk. Itu normal. Calon kaisar biasa akan dibunuh oleh para penjaga di tingkat pertama. Saat itu, Lu Ming akan melewati beberapa tingkat dan tidak ada yang akan melihatnya. Oleh karena itu, kaisar kuno tentu saja sangat terkejut melihat Lu Ming. Dia dulu berpikir bahwa Lu Ming kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Aku beruntung bisa lolos. Kaisar Agung, aku di sini untuk mengembalikan peti mati iblis kuno kepadamu, kata Lu Ming. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan peti mati iblis kuno muncul di aula. Haha, itu benar-benar peti mati iblis kuno. Kaisar kuno sangat gembira. Dia telah berusaha keras dan membayar harga yang sangat mahal, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan kembali peti mati iblis abadi.
Sekarang setelah Lu Ming mendapatkannya kembali, dia tentu saja senang. Kaisar kuno itu menyimpan peti mati iblis kuno itu dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian menatap Qiu Yue dan berkata, Lu Ming, gadis kecil ini adalah orang yang ingin kau selamatkan, kan? Benar, kata Lu Ming. Lumayan, kau setia dan penyayang. Lu Ming, aku tidak akan melupakan fakta bahwa kau telah membantuku mengambil peti mati iblis abadi itu. Jika kau butuh bantuan di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kaisar kuno itu tertawa. Terima kasih, Yang Mulia. Lu Ming sangat gembira. Mengembalikan peti mati iblis kuno kepada Kaisar kuno memang merupakan pilihan yang bijaksana. Kaisar kuno adalah kaisar yang hebat dan penguasa negara iblis kuno. Dia terlalu kuat. Nilai dari bantuannya kepada Lu Ming dulu tidak terukur. Setelah mengembalikan peti mati iblis abadi kepada Kaisar abadi, Lu Ming dan Ming Yu mengambil formasi teleportasi dan kembali ke Gunung Yuan. Tentu saja, mustahil untuk berteleportasi langsung ke Gunung Yuan. Sebaliknya, mereka diteleportasi ke tempat yang dekat dengan Gunung Yuan. Lu Ming dan Qiu Yue terbang ke Gunung Yuan. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya kembali ke Tanah Suci Bulan Kuno. Aula ramuan Yan yang agung benar-benar kosong. Paman Kong tidak hadir. Lu Ming pergi ke Istana Phoenix untuk meminta informasi. Dia mengetahui bahwa Master Istana Phoenix telah membawa beberapa orang ke Tanah Suci. Dia juga mengetahui bahwa Huang Ling, Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya telah mengakhiri pengasingan mereka dan menuju ke Tanah Takdir Dewa. Namun, pihak lain mengatakan kepadanya bahwa putra-putra dewa seharusnya masih dalam pengasingan, tetapi para kaisar agung akan mengirim mereka ke Tanah Suci. Lu Ming berspekulasi bahwa beberapa putra dewa seharusnya adalah Bubbles, Ouyang Moli, dan Siang Siang. Sepertinya aku juga harus menuju ke Tanah Takdir Dewa. Lu Ming merenung. Beberapa dari mereka telah pergi ke Tanah Suci, dan para kaisar agung akan mengirim beberapa dari mereka, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah beristirahat selama 2 hari di tempat suci Guyue, Lu Ming dan Qiu Yue berangkat ke Tanah Takdir Dewa. Tidak mungkin untuk pergi ke Tanah Suci secara langsung dengan formasi teleportasi, karena terlalu jauh dan ada alasan khusus. Keduanya melewati beberapa teleportasi dan tiba di tepi Gunung Yuan. Tanah Suci terletak di tengah benua Yuan dan sangat istimewa. Karena dia dikelilingi oleh lautan cincin. Seolah-olah sebidang tanah telah dihancurkan oleh cincin yang sangat besar, menembus bumi. Cincin itu telah menjadi lautan cincin, dan bagian di dalam cincin itu adalah Tanah Suci. Selain tanah tandus dari pulau-pulau yang tak berujung, 8 tanah lainnya semuanya berada di pinggiran lautan cincin. Mereka mengelilingi Tanah Suci. Tanah Suci tidak diragukan lagi merupakan wilayah terbesar, terluas, dan terkuat di antara 10 tanah di alam primordial. Dikatakan bahwa Tanah Suci adalah total luas dari 8 tanah lainnya, tidak termasuk tanah terlantar. Orang bisa membayangkan betapa luasnya Tanah Suci itu. Tanah Suci dipenuhi dengan orang-orang luar biasa dan semua jenis ras. Ada banyak sekte dan klan kuno, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ras terpencil, di masa lalu yang jauh, juga merupakan ras kuno yang kuat di Tanah Takdir Dewa. Dengan kemakmuran seperti itu, tentu saja ada banyak sekali jenius. Apalagi sekarang ini adalah zaman keemasan, tidak seorang pun tahu berapa banyak jenius yang telah lahir di Tanah Suci. Mungkin ada banyak putra surga yang terbaik. Kali ini, pertempuran 10 negeri akan diadakan di kota takdir di Tanah Takdir Ilahi. Di tempat lain, jika seseorang ingin pergi ke Tanah Suci, mereka harus melewati Laut Cincin. Namun, Laut Cincin itu terlalu luas, dan lingkungannya sangat keras. Di Laut Cincin, angin kencang, tetesan hujan, dan kilat yang mengerikan adalah hal biasa. Bahkan ada beberapa wilayah di mana ruang angkasa sangat tidak stabil, dengan keretakan spasial yang mengerikan dan badai kekosongan yang muncul. Terlalu sulit dan berbahaya untuk terbang melintasi Laut Cincin. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar di Tanah Suci mengembangkan semacam kapal perang yang dapat melakukan perjalanan melintasi laut. Kapal perang ini mengetahui beberapa rute khusus untuk menghindari bahaya. Orang-orang biasa yang ingin menyeberangi Laut Cincin dan menuju ke Tanah Suci harus menggunakan kapal perang semacam ini, jadi mereka tentu saja harus membayar sejumlah besar batu permata mentah.
Begitulah cara pasukan di Tanah Suci mendapatkan batu permata mentah. Khususnya selama periode ini, banyak sekali orang dari daerah lain berkumpul di sekitar Laut Cincin untuk menuju ke Tanah Takdir Suci. Setiap kali kapal perang lintas laut tiba, pasti akan penuh. Lu Ming dan Qiu Yue tiba di sebuah kota besar di dekat lautan. Setelah bertanya-tanya, mereka pergi ke lautan. Ledakan, 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 ombak besar melonjak ke langit, memekakkan telinga. Dari kejauhan, ombak yang tingginya ratusan meter menghantam garis pantai satu demi satu. Di tengah laut, ada beberapa kapal besar. Ada beberapa kapal perang lintas laut, yang masing-masing panjangnya puluhan ribu meter dan tingginya ribuan meter. Kerumunan yang padat menaiki kapal perang lintas laut. Pertempuran 10 negeri belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya. Selain itu, sekarang adalah zaman keemasan, dan keajaiban yang luar biasa sering muncul. Konfrontasi puncak akan terjadi di Tanah Takdir Suci, yang menarik terlalu banyak orang. Hanya Gunung Yuan saja akan mengirim banyak orang ke Tanah Takdir Suci. Setiap hari, sejumlah besar orang akan menaiki kapal perang lintas laut dan menuju ke Tanah Suci. Lu Ming dan Qiu Yue memilih satu secara acak. Mereka membayar sejumlah besar batu mentah dan menaiki kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut itu sangat besar. Kapal itu memiliki banyak lantai dan banyak kamar. Setiap orang yang menaiki kapal perang itu akan diberi kamar. Mereka berdua memasuki ruangan untuk berkultivasi dan menunggu. Beberapa hari kemudian, kapal perang mulai bergerak dan berangkat menuju Tanah Suci. Setelah kapal perang diaktifkan, banyak orang bergegas keluar dari ruangan dan datang ke geladak. Pemandangan di sekitar lautan sangat indah dan penuh dengan pemandangan yang menakjubkan. Banyak orang yang baru pertama kali ke sini tentu saja tidak ingin melewatkannya. Lu Ming dan Qiu Yue juga datang ke geladak dan melihat sekeliling. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang besar itu menerjang angin dan ombak, menuju ke arah Tanah Suci dengan kecepatan yang luar biasa. Segera, ia meninggalkan Gunung Yuan dan memasuki Laut Cincin yang luas. Cila, di kejauhan, ada badai dan kilat yang dahsyat yang menembus kehampaan seolah-olah ingin membelah langit. Namun, perisai cahaya muncul di kapal, menghalangi hujan dan angin. Hualala, tidak lama kemudian, mereka melihat makhluk besar muncul di permukaan laut. Itu adalah binatang laut, dan itu sangat besar. Meskipun lingkungan di sekitar Laut Cincin itu keras, masih ada beberapa binatang laut yang tinggal di sana, dan kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Qiu Yue sangat penasaran. Dia menarik Lu Ming dan melihat sekeliling, mengoceh tanpa henti. Perjalanan ke Tanah Takdir Dewa akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Lu Ming dan Qiu Yue tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Itu adalah waktu yang tepat untuk bersantai. Di Laut Iblis, untuk menyeberangi ngarai, Lu Ming telah berkultivasi setiap hari. Dia telah melompat dengan sangat kencang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersantai. Dia berdiri di geladak dan menatap laut yang tak berujung, merasa berpikiran terbuka. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lebih banyak binatang laut telah muncul, dan jumlahnya cukup banyak. Aneh, aku sering bertemu binatang laut akhir-akhir ini. Aku telah mendengar dari orang-orang berpengalaman lainnya bahwa meskipun ada binatang laut di lautan sekitar, karena lingkungan yang keras, jumlahnya tidak banyak. Biasanya, kami hanya akan bertemu mereka secara kebetulan. Namun, kami telah bertemu banyak dari mereka akhir-akhir ini, banyak di antaranya yang berkelompok. Memang aneh. Beberapa orang berdiskusi dan merasa sedikit aneh, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lihat, apa itu? Tidak bagus. Itu adalah binatang laut. Ada begitu banyak binatang laut. Apa? Seseorang berteriak kaget. Sekelompok binatang laut yang padat telah muncul di depan kapal perang lintas laut, menghalangi jalannya. Ini memaksa kapal perang lintas laut untuk berhenti. Kemudian, lebih banyak binatang laut muncul dari laut di sekitar kapal perang lintas laut. Kapal perang penyeberangan laut dikelilingi oleh sejumlah besar binatang laut. Berdebar, ledakan. Di kapal perang, suara genderang terdengar. Ini adalah tanda bahaya, yang menunjukkan bahwa mereka telah menghadapi bahaya.